Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat menikmati sehat dan dapat melihat video ini. Nah, tak lupa juga sholawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, semoga kita diberikan beliau syafaatnya di yaumil akhir kelak, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dwi dan yang saya sayangi teman-teman sekalian, kami dari kelompok 7 ingin membacakan makalah kami yang berjudul teks akademik dan teks non-akademik. Adapun Muhammad Ali Hasibuan sebagai pemateri 1, saya sendiri sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Rizky Ari Armanda sebagai pemateri ketiga. Kepada pemateri 1 kami persilahkan. Adapun materi yang akan saya bahas pada kali ini ialah pengertian teks akademik dan non-akademik. Sebelum kita pergi ke pengertian teks akademik dan non-akademik ini, terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan akademik ini. Yang dimaksud dengan akademik itu ialah kata sifat yang menunjukkan sesuatu yang bersifat ilmiah dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan sesuatu yang berdasarkan teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akademik itu berasal dari kata akademik yang berarti lembaga, pendidikan tinggi atau setingkatnya. Jadi, pengertian teks akademik ialah tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Apakah yang dimaksud dengan sistematis ini? Sistematis ialah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh dan menyeluruh, sehingga mampu menjelaskan rangkaian sebab dan akibatnya. Jadi, sedangkan teks non-akademik itu merupakan karya yang penulisannya tidak didukung oleh fakta yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi. Jadi, teks akademik dan non-akademik ini nantinya dapat ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Di sini saya hanya membahas judul besarnya saja, yang nantinya pembahasannya itu akan dibahas oleh kawan saya yang lain. Yang pertama, ciri-ciri untuk teks akademik ini, yang pertama yaitu bersifat sederhana. Yang kedua, tata urutan bahasanya itu disusun secara sistematis. Yang ketiga, bahasanya luas sekali. Sedangkan ciri-ciri teks non-akademik ini yaitu lebih bersifat mengajak, yang kedua bersifat subjektif, dan yang ketiga tidak ada bantuan bukti. Jadi, karya tulis ilmiah ini adalah salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan akademik kita sehari-hari. Baik dalam setiap langkah akademik, karya tulis ilmiah selalu hadir dan menjadi tugas insan akademik
guna untuk menunjukkan derajat keilmiahannya. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Jadi secara simpelnya, teks akademik adalah teks yang bersifat baku dan teks non-akademik bersifat tidak baku bila dibaca menyenangkan mungkin. Jadi secara rincinya, teks akademik adalah teks yang diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan dalam suatu metode pembelajaran. Teks akademik bisa berupa buku fiksi seperti kamus, buku pelajaran, dan lain sebagainya. Ciri-ciri teks akademik bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Tata urut bahasanya disusun secara sistematis, mudah dimengerti, bahasanya lugas, bersifat objektif, isinya memberitahu berbagai macam informasi seperti sains dan berita. Ciri-ciri teks non-akademik tidak seperti itu. Teks akademik adalah teks yang berupa fakta umum, melainkan bersifat pribadi. Teks non-akademik ini contohnya seperti dongeng, novel, roman, legenda, dan lain sebagainya. Ciri-ciri teks non-akademik bersifat mengajak, subjektif. Penyajian teks non-akademik diiringi sejarah, tidak ada bantuan bukti yang diterakan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Apa itu genre makro? Genre sama artinya dengan ragam. Genre adalah pembagian suatu bentuk seni atau tutur tertentu menurut kriteria yang sesuai dengan bentuk tersebut. Makro adalah besar dan luas. Jadi, dari ulasan di atas dapat diartikan bahwa pengertian teks genre makro adalah teks yang beragam dan luas, yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis teks genre mikro. Berikut penyajian teks akademik dalam berbagai genre makro. Ada ulasan buku, ada proposal, laporan, dan yang terakhir artikel ilmiah. Pertama yang saya akan bahas yaitu ulasan buku. Ulasan buku atau disebut juga dengan timbangan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Yang kedua ialah proposal. Proposal merupakan tulisan berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Proposal juga dapat berbentuk proposal penelitian dan proposal kegiatan. Dan yang ketiga ialah laporan. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks. Adapun laporan kegiatan mempunyai struktur teks yang lebih fleksibel sesuai dengan cakupan kegiatan yang dilaporkan itu. Dan terakhir ialah artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Artikel penelitian sama dengan struktur teks laporan penelitian. Di sisi lain, artikel konseptual adalah artikel sebagai hasil pemikiran mengenai sesuatu secara konseptual. Artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang lebih fleksibel, bergantung kepada cakupan pokok persoalan dan konsep atau teori yang digunakan untuk membicarakan pokok persoalan tersebut. Pada dasarnya, jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang di dalamnya terdapat campuran dari beberapa genre mikro, seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai semua jenis teks dalam keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Mungkin hanya itu penjelasan materi dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan mendengar video kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.